masuk dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian teologi PB. Dalam membahas teologi Perjanjian Baru atau PB, sudah barang pasti hal ini berhubungan langsung dengan tulisan-tulisan yang ada dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, dari Matius hingga Wahyu, dengan kisah-kisah sejarah di dalamnya. Akan tetapi ketika berbicara Perjanjian Baru, tentu ada Perjanjian Lama, dan hal ini penulisan Perjanjian Baru pun tidak terlepas dari penulisan-penulisan yang ada dalam Perjanjian Lama. Karena dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru juga sering berkaitan erat dengan apa yang ada pada masa Perjanjian Lama. Tidak bisa dipahami mengenai Perjanjian Baru tanpa melihat atau memeriksa Perjanjian Lama. Tatkala memperhatikan dalam PB juga banyak terdapat tulisan PL yang dikutip. Hal ini secara langsung merujuk kepada hubungan antara zaman kekristenan dengan masa PL. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua. Hubungan teologi PB dengan disiplin teologi lain. Dalam dunia akademis, tatkala menelusuri teologi PB, ada dua disiplin teologi yang membahas dengan penelusurannya masing-masing tentang teologi PB. Dua disiplin tersebut adalah teologi biblika dan teologi sistematika. Teologi biblika membatasi studinya pada penelusuran terhadap kitab suci, bagian-bagian kitab suci, bagaimana proses atau mengapa sehingga doktrin tertentu berkembang, serta menelusuri bagaimana progres wahyu berkembang pada era yang terus berkembang atau berubah-ubah. Sedangkan teologi sistematika sendiri mempelajari keseluruhan isi kitab serta berusaha untuk menemukan kebenaran di dalamnya serta dibantu dengan sumber lain dari luar Alkitab. Kemudian menyusun sebuah informasi tentang sebuah doktrin tertentu dengan mengkorelasikan dengan keseluruhan isi kitab dan pada akhirnya mampu untuk mengatasi atau mengerti hasil dari sebuah produk dan melihat kulminasi wahyu Allah. Kita masuk dalam pokok bahasan yang ketiga, yakni tugas teologi PB. Tugas dari teologi Perjanjian Baru adalah mengungkapkan peristiwa-peristiwa sejarah dalam teks. Selanjutnya, tentu bahwa sebuah teks mempunyai konteks yang berbeda dengan zaman-zaman sesudahnya. Dalam hal ini adalah kita pada masa kini. Sehingga dalam penafsiran, kita mampu untuk menarik makna yang sesungguhnya mengenai teks dalam PB. Yang keempat, pengharapan mesianis Yahudi. Saat berusaha menelusuri pengharapan mesianis Yahudi, kita perlu memahami terlebih dahulu makna gelar Mesias. Mesias merupakan istilah dalam Perjanjian Lama yang berarti seorang yang diurapi, yang akan datang, dan hal ini nyata dalam pernubuatan-nubuatan para nabi PL. Kemudian pada masa PB yang berbahasa Yunani menyebutnya sebagai Kristos, yang kemudian dalam bahasa Indonesianya adalah Kristus. Hal lain yang berkaitan dengan Mesias adalah anak Daud, anak manusia. Dalam hubungannya secara pribadi dengan kata benda Mesia maupun kata Kerha, masih selalu dihubungkan dengan jabatan-jabatan tertentu seperti raja yang sering disebut sebagai yang diurapi adalah Daud. Selain itu, ada juga raja yang diurapi Tuhan, yakni Hazael yang adalah Raja Aram. 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Serta Kores sang Raja Persia, Yesaya 45 ayat 1. Selain itu juga para imam besar dan para nabi juga disebut sebagai yang diurapi Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, khususnya pada kitab nabi-nabi, sering dikatakan tentang zaman kemesiasan yang adalah zaman yang cerah. Namun sangat sedikit menyebut tentang Mesias. Pemikiran orang Yahudi yang terkenal pada masa itu adalah Mesias yang akan datang adalah seorang pemimpin politik yang akan membela atau membebaskan mereka dari tekanan Roma. Akan tetapi pengharapan terhadap Mesias sebelum kedatangannya berbeda-beda. Namun yang paling menonjol adalah seorang raja dari keturunan Daud yang akan mendirikan kerajaan Israel dan akan memusnahkan musuh-musuh Israel. Hal ini dapat dilihat dari Injil sinoptik seperti Matius
yang melaporkan para penasihat bangsa Yahudi dari Raja Herodes yang secara langsung memberitahukan bahwa Mesias itu akan lahir di Betlehem. Matius 2 ayat 3-5. Dalam Lukas mencatat bahwa orang Yahudi pada masa itu sedang kebingungan terhadap apakah Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 15. Sehingga hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ada pengharapan akan Mesias dalam diri mereka. Namun Yohanes Pembaptis dengan tegasnya menyangkal bahwa dialah Mesias itu. 1 Yohanes 1 ayat 20. Selain itu, apakah kisah-kisah pelayanan Yesus itu memberi suatu gambaran bahwa ia adalah Mesias yang telah datang itu? Hal ini jelas dapat dijawab dengan memperhatikan pertanyaan dari Yohanes Pembaptis. Engkaukah yang akan datang itu? Namun respon Yesus hanyalah mengingatkan tentang segala mujizat yang telah ia lakukan dalam masa pelayanannya. Hal ini menjawab secara tidak langsung pertanyaan itu. Kemudian yang kelima, pengharapan mesianis PB. Dalam konteks ini, orang Yahudi dalam pengharapannya akan sang penyelamat yang akan datang itu adalah seorang yang menjadi wakil Allah untuk membentuk zaman baru bagi umatnya. Bagi agama Yahudi ada 4 sumber utama, yaitu Perjanjian Lama, tulisan-tulisan apokrifah dan pseudepigrafa, naskah-naskah Laut Mati, serta tulisan para nabi. Perlu tetap ditekankan bahwa pengharapan akan kedatangan Mesias itu bukan lagi seorang yang diurapi, yang menonjol, tetapi kemudian adalah raja dari keturunan Daud. Kemudian kabar akan kedatangan Mesias itu telah tersebar luas, namun dalam hal ini mengenai asal mula dan kepribadian Mesias itu tidak dimengerti dengan baik. Akhirnya hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran. Misalnya bagi kelompok iman di Qumran menafsirkan dengan istilah-istilah iman, sedangkan kelompok nasionalis menafsirkan dengan istilah politik. Kesadaran Yesus terhadap Perjanjian Lama yang harus digenapi serta kesadaran bahwa dialah wakil Allah untuk proses penyelamatan umatnya dalam arti rohani, bukan nasional. Yang keenam, konsep kerajaan Allah PB. Sebuah kerajaan berarti ada memerintah dan ada yang diperintah. Kata kerajaan dalam bahasa Yunani adalah basileia, sedangkan tatkala istilah kerajaan ini dikenakan pada kerajaan Allah, artinya bahwa Allah lah yang memerintah dan kitalah umatnya. Selain itu, kerajaan Allah berarti Allah sebagai pendorong utama. Dalam membahas tentang kerajaan Allah, Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Paulus pun dalam tulisan pada surat-suratnya menjadikan kerajaan sebagai aspek pengajarannya. Walaupun kerajaan Allah bukanlah tema utama dalam surat-surat Paulus, namun Paulus menetapkan ketentuan-ketentuan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Misalnya dalam Kisah Para Rasul, kerajaan adalah sebuah pokok pemberitaan dan kesaksian. Dalam surat Yakobus membahas mengenai ahli waris kerajaan. Dalam surat Ibrani, kerajaan itu dipertentangkan dengan sesuatu yang tidak tetap, dan dalam kitab Wahyu terdapat banyak keterangan atau penjelasan tentang kerajaan. Yang terakhir adalah kristologi dalam PB. Pada bahasan yang terakhir ini kita akan membahas apa saja yang terdapat dalam pokok bahasan mengenai kristologi. Tatkala membahas kristologi, tentu kita tidak terlepas dari Kristus Sang Putra Allah itu. Sehingga dalam pokok kristologi kita akan membahas mengenai Yesus sebagai manusia, anak manusia, Tuhan, gelar-gelar Kristus yang lain, syair-syair pujian tentang Kristus, serta peristiwa-peristiwa teologis.